Apa yang sebenarnya terjadi ketika, pada ketinggian ribuan meter, seorang pilot memutuskan untuk mematikan satu mesin? Bagi sebagian besar penumpang, gagasan itu saja sudah terdengar mengkhawatirkan. Sebuah pesawat bergantung pada mesinnya untuk tetap berada di udara, jadi memikirkan satu mesin yang mati di tengah penerbangan tampaknya seperti awal dari masalah serius. Namun, dalam penerbangan modern, situasi itu bukanlah skenario improvisasi atau tanda otomatis adanya bencana. Ini adalah sebuah asumsi yang dipertimbangkan sejak fase desain, diuji di simulator dan diatur oleh sertifikasi yang sangat ketat. Dalam logika itu, sebuah pesawat komersial tidak dibangun atas premis bahwa semua akan selalu berjalan dengan sempurna. Ia dirancang dengan keyakinan bahwa pada suatu saat, sesuatu bisa saja gagal, dan dalam ruang lingkup itu termasuk mesin. Sejak hari pertama pengujian, pesawat harus membuktikan bahwa ia dapat lepas landas, naik stabil, dan mendarat bahkan jika salah satu mesinnya berhenti menghasilkan dorongan. Itu bukan kemungkinan yang jauh, itu adalah kondisi wajib untuk mendapatkan sertifikasi. Itu berarti bahwa mematikan satu mesin bukanlah sama dengan kehilangan kendali atau masuk ke dalam penurunan. Itu berarti menerapkan sebuah prosedur. Jika sebuah mesin menunjukkan getaran di luar parameter, suhu yang abnormal, tanda kerusakan akibat masuknya benda asing atau perilaku apapun yang dapat mengkompromikan integritasnya, membiarkannya tetap menyala, bisa lebih berisiko daripada mematikannya. Dalam konteks itu, mematikannya bukanlah tanda kelemahan pesawat, melainkan keputusan yang dirancang untuk melindungi keseluruhan pesawat. Kuncinya adalah memahami bahwa sistem tidak bergantung pada satu titik kegagalan tunggal. Penerbangan komersial beroperasi di bawah filosofi redundansi. Sistem yang digandakan, sumber listrik independen, hidraulik terpisah, dan struktur yang mampu menahan beban asimetris. Semua dipikirkan agar hilangnya satu mesin tidak mengubah penerbangan menjadi situasi di luar kendali. Apa yang dari kokpit bisa menjadi prosedur yang relatif rutin, dari kursi penumpang tampak seperti peristiwa luar biasa. Dan jarak itu antara persepsi dan realitas itulah yang menjadi inti video ini. Karena penerbangan tidak menunggu masalah terjadi untuk memikirkan bagaimana menyelesaikannya, ia mencobanya, mensertifikasinya, dan mengintegrasikannya sebagai bagian alami dari sistem. Jika mematikan satu mesin tidak berarti kehilangan kendali, maka muncul pertanyaan mendasar. Bagaimana sebuah pesawat dapat tetap stabil dan terus terbang dengan relatif normal ketika kehilangan setengah dorongannya? Jawabannya tidak dimulai di udara, tetapi jauh sebelum penerbangan komersial pertama. Stabilitas dengan mesin yang tidak beroperasi bukanlah toleransi yang kebetulan atau kemampuan improvisasi, tetapi sebuah syarat wajib yang mendefinisikan desain itu sendiri. Sebelum mengangkut penumpang, setiap model harus membuktikan bahwa ia dapat lepas landas, naik, dan melanjutkan penerbangan meskipun salah satu mesinnya berhenti, menghasilkan dorongan pada saat yang paling kritis. Tuntutan itu diuji selama fase sertifikasi, di mana para produsen menempatkan pesawat pada uji coba yang mensimulasikan hilangnya satu mesin tepat pada saat yang paling sensitif dari lepas landas. Dengan kecepatan yang ditentukan secara presisi milimeter yang menentukan kapan manuver dapat dibatalkan dan kapan harus dilanjutkan. Jika kegagalan terjadi setelah titik di mana tidak lagi aman untuk berhenti, pesawat harus terus maju dengan satu mesin, naik, stabil, dan mempertahankan tingkat kenaikan minimum yang dijamin. Sebuah kemampuan yang bukan opsional dan yang merupakan bagian esensial dari persetujuan teknis. Setelah kemampuan itu dibuktikan dalam sertifikasi, fenomena itu mulai dipahami dari aerodinamika, di mana hilangnya satu mesin menghasilkan asimetri dorong karena satu sisi pesawat tetap menghasilkan tenaga dan sisi lainnya tidak, yang cenderung membuatnya berputar ke arah mesin yang tidak beroperasi. Namun, permukaan kontrol dirancang untuk mengkompensasi efek itu sehingga kemudi arah menetralisir tendensi putar. Aileron menyesuaikan keseimbangan lateral dan dorongan yang tersisa diatur untuk mempertahankan stabilitas dalam prosedur yang diaplikasikan pilot tanpa perlu berjuang melawan pesawat.
Penting untuk memahami bahwa kehilangan satu mesin tidak berarti kehilangan setengah dari kapasitas penerbangan karena hubungan antara dorongan dan daya angkat tidak berfungsi secara linier. Saat terbang jelajah, mesin beroperasi jauh di bawah kapasitas maksimumnya yang meninggalkan margin daya yang tersedia untuk mengkompensasi kontingensi. Dalam konteks ini, ketika satu mesin mati, pesawat dapat mempertahankan penerbangan datar meskipun dengan keterbatasan pada ketinggian maksimum dan kecepatan optimal. Ini adalah perubahan mode, bukan kehilangan kendali yang langsung. Kemampuan untuk melanjutkan penerbangan ini tidak hanya bergantung pada dorongan yang tersedia, tetapi juga arsitektur internal yang memperkuat filosofi ini. Sistem kelistrikan biasanya dipasok oleh generator independen yang terhubung dengan setiap mesin, tetapi juga ada sumber daya tambahan yang dapat menyuplai energi jika diperlukan. Sirkuit hidrolik dipisahkan secara fisik, sehingga kegagalan di satu sisi tidak akan merusak kontrol pesawat. Sementara sistem bahan bakar memungkinkan untuk mengisolasi saluran dan mendistribusikan pasokan. Bahkan struktur sayap dan badan pesawat dirancang untuk menahan beban asimetris tanpa merusak integritas keseluruhan. Ketika satu mesin mati dalam penerbangan, yang berubah bukanlah kemampuan dasar untuk tetap terbang, tetapi kinerjanya. Mungkin perlu menurunkan ketinggian ke tempat di mana mesin yang tersisa beroperasi dengan lebih efisien, menyesuaikan rencana rute, dan memilih bandara alternatif. Semua ini adalah bagian dari prosedur yang ditentukan, yang dilatih oleh pilot secara berulang di simulator canggih. Tujuannya bukan untuk mengimprovisasi, melainkan untuk menerapkan protokol yang telah dipertimbangkan sejak desain pesawat itu sendiri. Kunci dari semua ini adalah memahami bahwa penerbangan komersial tidak dibangun dengan mengharapkan bahwa tidak ada yang akan gagal, melainkan dibangun dengan asumsi bahwa pada suatu titik sesuatu mungkin akan gagal. Dalam logika ini, mesin yang tidak berfungsi bukanlah anomali yang tidak terduga, melainkan sebuah skenario yang sudah disertifikasi, diuji, dan dipertimbangkan sejak hari pertama. Pesawat dirancang untuk terbang dengan satu mesin lebih sedikit. Dari sini muncul pertanyaan yang lebih spesifik. Mengapa dalam situasi tertentu pilot memutuskan untuk mematikan mesin meskipun masih berfungsi? Terkadang masalahnya bukan bahwa dorongan hilang, tetapi parameter berhenti berperilaku seperti seharusnya. Dalam penerbangan, keselamatan tidak hanya diukur dari apakah mesin menghasilkan daya, tetapi dari apakah setiap variabel tetap berada dalam batas yang telah ditentukan. Getaran di luar rentang, suhu berlebih, penurunan tekanan oli, atau ketidakstabilan pada kompresor adalah tanda bahwa sesuatu tidak berfungsi dengan baik, meskipun mesin masih menghasilkan dorongan. Reaktor modern dilengkapi dengan sensor yang memantau setiap variabel kritis secara terus-menerus. Suhu gas buang, kecepatan rotasi poros, tekanan oli, dan aliran bahan bakar dicatat secara waktu nyata. Dan ketika salah satu indikator tersebut menyimpang dari normal, itu tidak diartikan sebagai detail kecil karena itu bisa menjadi awal dari kerusakan internal yang, jika diabaikan, bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Dalam konteks itu, membiarkan mesin tetap menyala tidak selalu merupakan keputusan yang bijaksana. Contoh jelasnya adalah konsumsi burung, di mana dampak dari benturan dapat merusak sudu kompresor atau turbin tanpa menghentikan mesin secara langsung. Dorongan tetap berlanjut, tetapi getaran meningkat dan efisiensi menurun, dan jika kerusakan berkembang, fragmen internal bisa terlepas yang dapat merusak pelindung atau menyebabkan kebakaran. Dalam skenario ini, mematikan mesin mengurangi daya sistem dan mencegah kerusakan berkembang lebih lanjut. Hal yang sama terjadi ketika suhu meningkat secara anomali, karena pemanasan berlebih yang terus-menerus dapat melemahkan komponen internal dan mengubah kerusakan yang dapat dikendalikan menjadi kerusakan struktural. Ada juga fenomena seperti surge, ketidakstabilan kompresor di mana aliran udara terganggu dan dapat menyebabkan ledakan internal sesaat. Meskipun mesin dapat pulih, mengulangi perilaku ini saat beban menyebabkan kerusakan akumulatif, sehingga mengurangi daya atau mematikan pasokan bahan bakar, menghilangkan sumber ketidakstabilan, dan menstabilkan keseluruhan sistem.
Risiko meninggalkan mesin yang terganggu dalam keadaan berfungsi bukan hanya karena ia berhenti menghasilkan dorongan, tetapi karena bisa melakukannya dengan cara yang kekerasan. Kegagalan yang tidak terkendali dapat melepaskan fragmen dengan kecepatan tinggi yang mampu menembus struktur sekitar atau mempengaruhi sistem kritis. Mesin dirancang untuk menahan sebagian besar kegagalan di dalamnya, tetapi garis pertahanan pertama tetaplah prosedur, mengidentifikasi masalah, dan mengisolasinya sesegera mungkin. Prosedur ini tidak improvisasi. Kru mengikuti urutan yang jelas yang dimulai dengan mengonfirmasi mesin mana yang menunjukkan anomali, dilanjutkan dengan pengurangan daya dan verifikasi parameter, dan jika kondisi mengharuskan, diakhiri dengan mematikan bahan bakar dan mengisolasi sistem. Pesawat dirancang untuk transisi tersebut sehingga sistem kelistrikan dan hidrolik secara otomatis beralih ke sumber alternatif, sementara kontrol pesawat tetap tanpa gangguan. Hasilnya adalah penerbangan yang stabil dengan satu mesin kurang tetapi tanpa komponen yang tidak stabil yang menghasilkan ketidakpastian. Logika ini sederhana meskipun kontraintuitif. Mesin yang dimatikan adalah sistem yang terkontrol. Mesin yang rusak yang masih berfungsi bisa tidak dapat diprediksi. Dalam penerbangan, prediktabilitas adalah sinonim dari keselamatan. Karena itu, dalam situasi tertentu, mematikan mesin secara sukarela bukanlah tanda krisis, melainkan keputusan konservatif yang melindungi sisa pesawat. Mematikan mesin bisa menjadi opsi yang lebih aman meskipun masih menghasilkan dorongan. Ini membawa pada pertanyaan yang lebih kompleks. Apa yang terjadi ketika pesawat sedang melintasi samudra dan tidak ada bandara terdekat untuk tujuan? Pada penerbangan yang melintasi samudra atau wilayah terpencil, kemungkinan kehilangan satu mesin bukanlah pengecualian hipotetis. Itu adalah titik awal dari seluruh perencanaan. Dari sini muncul peraturan yang dikenal sebagai ETOPS, singkatan dari Extended Operations, untuk pesawat bermesin 2, sebuah sertifikasi yang mengizinkan pesawat ini untuk menjauh dari bandara alternatif selama waktu tertentu, selalu mempertimbangkan kemungkinan kehilangan satu mesinnya. Ketika pesawat bermesin 2 lepas landas untuk melintasi Atlantik atau Pasifik, rutenya tidak hanya digambar sebagai garis terpendek antara dua titik. Rute dirancang dengan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai bandara yang sesuai jika salah satu mesin berhenti berfungsi pada titik yang paling tidak menguntungkan dalam perjalanan. Waktu tersebut bisa berkisar antara 60, 120, 180 atau bahkan lebih, tergantung pada tingkat sertifikasi pesawat dan operatornya. Ini bukan estimasi optimis, melainkan perhitungan konservatif berdasarkan kecepatan yang dikurangi dan ketinggian optimal untuk terbang dengan satu mesin. Untuk mendapatkan izin tersebut, produsen dan maskapai harus membuktikan keandalan ekstrim. Mesin harus memenuhi tingkat kegagalan yang sangat rendah dan sistem kritis harus memiliki redundansi yang cukup untuk mendukung operasi yang diperpanjang dengan satu mesin. Pemeliharaan lebih ketat, pemantauan statistik lebih rinci, dan pelatihan kru lebih spesifik. Tidak cukup bahwa pesawat dapat terbang dengan satu mesin kurang. Itu harus dapat melakukannya selama berjam-jam tanpa mengorbankan sistem penting apapun. Ketika kondisi ini terjadi di tengah samudra, prosedur tidak diimprovisasi dan pesawat turun ke ketinggian di mana mesin yang tersisa beroperasi dengan efisiensi yang lebih tinggi, menyesuaikan kecepatan, dan menuju bandara alternatif yang telah direncanakan sebelumnya, sementara komunikasi dengan kontrol udara dan pusat operasi maskapai terintegrasi dalam urutan standar yang sama. Pesawat tidak terisolasi atau hanyut, melainkan mengikuti rencana yang sudah ditentukan sebelum lepas landas. Yang relevan adalah bahwa ETOPS bukan izin untuk mengambil risiko yang tidak perlu, melainkan konfirmasi bahwa sistem lengkap yang mencakup mesin, pesawat, pemeliharaan, dan kru telah menunjukkan kemampuan untuk menghadapi kehilangan dorongan dalam jangka panjang. Berdasarkan premis yang sama, setiap komponen dirancang dan dievaluasi. Bahkan faktor-faktor seperti cuaca di bandara alternatif dan ketersediaan layanan darurat juga merupakan bagian dari perencanaan.
Pendekatan ini mengungkapkan sesuatu yang esensial tentang penerbangan modern, bukan tentang menghindari skenario yang tidak mungkin dengan mengabaikannya, tetapi tentang mengintegrasikannya dalam desain dan operasi sehari-hari. Kehilangan satu mesin bukanlah hipotesis marginal, melainkan asumsi struktural yang mempengaruhi rute, sertifikasi, dan prosedur. Itulah sebabnya penerbangan di atas samudra tidak bergantung pada keberuntungan, tetapi pada arsitektur keamanan yang mempertimbangkan kegagalan sebagai bagian dari sistem. Bahkan di tengah samudra, pesawat sudah siap untuk terus terbang selama berjam-jam dengan hanya satu mesin. Namun ada batasan yang lebih ekstrem, yaitu ketika dorongan menghilang sepenuhnya dan pesawat harus terus terbang tanpa mesin. Skenario ini dikenal sebagai flameout ganda, sebuah kondisi di mana kedua mesin berhenti menghasilkan dorongan dan yang jauh dari menjadi anomali yang tidak mungkin juga merupakan bagian dari apa yang dipertimbangkan dalam desain. Meskipun gambaran mentalnya menyarankan penurunan segera, kenyataan fisiknya berbeda. Tanpa dorongan, pesawat tidak berhenti di udara, itu berubah menjadi pesawat layang. Di balik perilaku ini ada prinsip dasar. Mesin jet mempertahankan dorongannya berkat pembakaran yang stabil yang dihasilkan oleh campuran udara dan bahan bakar yang tepat. Ketika pembakaran itu terputus, dorongan menghilang. Penyebabnya bisa bervariasi, konsumsi besar-besaran burung, masuknya abu vulkanik yang mengubah aliran internal, bahan bakar yang terkontaminasi, hujan yang sangat deras dalam kondisi yang tidak biasa, atau gangguan serius pada kompresor. Dalam semua kasus ini, pembakaran bisa padam dan mesin berhenti menghasilkan tenaga dorong. Namun, struktur pesawat tidak bergantung sepenuhnya pada dorongan itu untuk tetap terbang, melainkan bergantung pada daya angkat yang dihasilkan sayapnya saat bergerak melalui udara. Ketika kedua mesin mati, pesawat mempertahankan kontrol penuh atas permukaan aerodinamisnya dan, pada ketinggian jelajah, memiliki energi potensial yang cukup untuk menempuh jarak yang signifikan untuk setiap unit ketinggian yang hilang. Pesawat tidak jatuh seperti benda tanpa bentuk, melainkan turun secara terkendali sementara pilot mengelola kecepatan dan sudut yang optimal, dan kabin tidak menjadi kekacauan instan, tetapi menjadi lingkungan di mana prosedur yang telah dilatih diterapkan. Untuk mendukung sistem penting selama fase ini, pesawat dilengkapi dengan sumber energi alternatif. Salah satunya adalah turbin udara dampak yang dikenal sebagai RAT yang terdeploy secara otomatis ketika kehilangan daya primer terdeteksi. Helikopter kecil ini yang digerakkan oleh aliran udara, menghasilkan listrik dan tekanan hidraulik yang cukup untuk menjaga instrumen dasar dan kontrol tetap beroperasi. Selain itu, unit pembangkit daya tambahan dapat diaktifkan dalam kondisi tertentu untuk memulihkan pasokan listrik tambahan, memungkinkan pesawat mempertahankan kemampuan kendali bahkan dalam skenario yang paling buruk. Langkah berikutnya bukanlah menyerah pada penurunan, melainkan mencoba untuk memulai kembali karena sebuah reaktor dapat dinyalakan kembali di udara selama aliran udara melalui kompresor cukup. Saat pesawat turun, udara masuk dengan kepadatan yang lebih tinggi dan mempermudah proses relight, sementara sistem menyuntikkan bahan bakar dan mengaktifkan penyalaan untuk memulihkan pembakaran. Dalam banyak kasus sejarah, mesin berhasil dinyalakan kembali setelah beberapa menit terbang layang dan prosedur ini telah dilatih sebagai bagian dari pelatihan berulang untuk kru. Logika yang sama tercermin dalam insiden yang tercatat di mana bahkan kehilangan dorongan secara bersamaan dapat dikelola ketika desain dan disiplin operasional bekerja bersama. Konsumsi burung yang mempengaruhi kedua mesin, awan abu yang mengubah pembakaran, atau masalah bahan bakar yang menghentikan pasokan telah diatasi berkat kombinasi rekayasa dan prosedur ini, mengingat bahwa pesawat tidak bergantung pada keberuntungan melainkan pada sistem yang mengantisipasi yang tidak mungkin. Dari sini muncul sebuah ide inti tentang penerbangan modern, sebuah ide yang melintasi segala yang baru saja kita lihat, tidak mengabaikan skenario ekstrim tetapi mengintegrasikannya dalam arsitektur pesawat dan dalam pelatihan mereka yang mengoperasikannya. Kemungkinan kedua mesin mati bukanlah tabu, itu adalah variabel yang dipertimbangkan dan dilatih, dan perbedaan antara persepsi dan kenyataan
muncul kembali ketika penumpang membayangkan penurunan yang tak terhindarkan, sementara rekayasa memberikan kontrol, terbang layang, dan pilihan. Bahkan ketika pemadaman total dapat dikelola tanpa kehilangan kendali pesawat, fokus beralih ke elemen penting lainnya, pelatihan mereka yang mengoperasikannya, dan peran yang dimainkan ketika desain sudah mengantisipasi semua skenario ini. Desain pesawat memungkinkan satu mesin dimatikan tanpa pesawat kehilangan stabilitas, tetapi kemampuan ini hanya menjadi keselamatan nyata ketika prosedur diterapkan. Penerbangan komersial tidak bergantung pada reaksi improvisasi, melainkan pada urutan yang ditentukan dengan presisi yang telah dilatih hingga menjadi refleks yang terstruktur. Ketika satu mesin menunjukkan anomali atau berhenti menghasilkan dorongan, elemen pertama yang bertindak bukanlah intuisi, tetapi protokol. Ada tindakan langsung yang harus dilakukan oleh kru tanpa memeriksa manual, yang dikenal sebagai item memory. Ini adalah langkah kritis yang dirancang untuk menstabilkan situasi dalam beberapa detik pertama. Mengurangi daya, mengonfirmasi parameter, dan menjaga kontrol pesawat adalah bagian dari respons awal tersebut. Setelah fase ini digunakan checklist formal, panduan terperinci yang memastikan bahwa setiap keputusan telah diverifikasi dan tidak ada langkah yang terlewatkan. Proses ini menghilangkan ambiguitas dan mencegah kesalahan yang disebabkan oleh tekanan saat itu. Presisi ini tidak muncul secara spontan, tetapi dibangun dalam pelatihan simulator. Pilot komersial menjalani sesi berulang di simulator tingkat maksimal yang mampu mereproduksi dengan kesetiaan total perilaku pesawat dalam menghadapi kegagalan kompleks. Di sana, mereka berlatih mematikan mesin saat lepas landas, kehilangan dorongan saat naik, kebakaran di mesin, getaran anomali, dan pemadaman ganda dalam berbagai fase penerbangan. Ini bukan hanya mengulang skenario yang terisolasi, melainkan mengalami variasi dalam kondisi cuaca, berat, ketinggian, dan waktu reaksi. Tujuannya bukan untuk menghafal satu solusi saja, melainkan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pesawat merespon di setiap konteks. Pemahaman ini tidak terbatas pada pilot individu, tetapi juga meluas ke koordinasi di kokpit sebagai bagian penting dari kontrol. Dalam lingkungan bermesin dua, asimetri dorongan memerlukan distribusi tanggung jawab yang jelas. Sementara salah satu pilot menjaga kendali penerbangan, yang lainnya mengelola sistem, memeriksa parameter, dan menjalankan checklist yang sesuai. Pemisahan tugas ini mengurangi beban kognitif individu dan memastikan bahwa pesawat tetap stabil sementara keputusan teknis diambil. Komunikasi mengikuti pola yang terstruktur yang menghindari ambiguitas dan memastikan bahwa keduanya berbagi informasi yang sama. Di luar kokpit, seluruh sistem udara berkontribusi dalam mengelola situasi. Kontrol lalu lintas udara memprioritaskan pesawat jika diperlukan, memfasilitasi vektor langsung menuju bandara yang sesuai, dan membersihkan jalur untuk mengurangi beban operasional. Maskapai penerbangan mempertahankan pusat operasi yang menawarkan dukungan teknis tambahan, memberikan data meteorologi, kinerja yang diperkirakan, dan alternatif yang layak. Yang penting adalah bahwa seluruh proses ini dinormalisasi. Mematikan mesin tidak memicu improvisasi heroik atau keputusan intuitif yang terburu-buru. Itu mengaktifkan serangkaian langkah yang telah dipraktikkan berulang kali dalam kondisi yang terkendali. Prediktabilitas adalah inti dari keselamatan. Ketika setiap tindakan didefinisikan sebelumnya, ketidakpastian berkurang dan margin kesalahan diperkecil seminimal mungkin. Kombinasi desain redundan, pelatihan terstruktur, dan kontrol eksternal menciptakan lingkungan di mana bahkan pemadaman total mesin dapat dikelola dengan ketenangan teknis. Pesawat merespon seperti yang dirancang dan kru menjalankan prosedur yang menjadi bagian dari pelatihan berkelanjutan mereka. Hasilnya bukanlah adegan darurat yang kacau, melainkan transisi terkendali menuju konfigurasi penerbangan yang baru. Dengan semua ini di atas meja, pertanyaan terakhir menjadi tak terhindarkan. Apakah mematikan mesin di tengah penerbangan benar-benar tanda bahaya? Atau apakah itu adalah demonstrasi yang lebih jelas tentang bagaimana penerbangan modern dirancang untuk mengantisipasi kegagalan dan menjadikannya sesuatu yang dapat dikelola?
Dalam praktiknya, mematikan mesin tidak mendekatkan pesawat pada kehancuran, melainkan mengonfirmasi bahwa sistem merespon seperti yang dirancang. Karena penerbangan modern tidak dibangun atas harapan bahwa tidak ada yang akan gagal, melainkan atas kepastian bahwa jika sesuatu gagal, harus ada respons yang jelas, efektif, dan telah diperkirakan sejak desain. Pesawat komersial disertifikasi untuk terbang dengan mesin yang tidak berfungsi sejak fase paling kritis dari lepas landas. Itu berarti bahwa kehilangan dorongan bukanlah kekosongan yang tidak terduga, melainkan skenario struktural. Aerodinamika mempertimbangkan asimetri, sistem kelistrikan dan hidrolik memiliki sumber daya alternatif, dan struktur mendukung beban tambahan yang mungkin timbul. Pesawat tidak berubah menjadi sesuatu yang rapuh ketika salah satu mesinnya mati, itu hanya berubah menjadi konfigurasi operasional yang berbeda. Perencanaan rute jarak jauh memperkuat logika ini. Terbang selama berjam-jam di atas samudra dengan standar ETOPS secara eksplisit menerima kemungkinan bahwa salah satu mesin berhenti berfungsi. Ini bukanlah konsesi berisiko, melainkan izin yang didasarkan pada keandalan yang telah terbukti, pemeliharaan yang diperkuat, dan prosedur yang terperinci. Setiap bagian penerbangan dihitung dengan mengasumsikan titik terburuk untuk kehilangan dorongan. Sistem tidak terkejut dengan kegagalan, itu sudah terintegrasi. Bahkan skenario paling ekstrim, pemadaman simultan kedua mesin, tidak setara dengan penurunan yang tidak terkendali. Pesawat mempertahankan daya angkat, dapat terbang jarak yang cukup jauh dan memiliki sumber daya energi tambahan untuk mempertahankan kendali. Prosedur pemulihan telah didefinisikan dan dilatih, dan insiden yang tercatat menunjukkan bahwa kombinasi desain dan disiplin operasional memungkinkan pemulihan daya dalam banyak kesempatan. Kunci yang melintasi seluruh sistem adalah standarisasi. Pilot tidak mengimprovisasi ketika ada anomali. Mereka menerapkan urutan yang dilatih di simulator tingkat tinggi di mana mereka telah mempraktikkan kegagalan dalam kondisi yang paling tidak menguntungkan. Dalam logika yang sama, pembagian tugas di kokpit, penggunaan daftar pemeriksaan yang ketat dan koordinasi dengan kontrol lalu lintas udara merupakan bagian dari sebuah jaringan yang mengurangi ketidakpastian, sehingga ketika mesin mati, pesawat dan kru mengaktifkan protokol yang telah diulang berkali-kali sebelumnya. Penerbangan komersial telah mencapai tingkat keselamatan yang tinggi karena tidak mengabaikan yang tidak mungkin. Itu menganalisisnya, mengujinya, dan mengintegrasikannya dalam setiap fase desain dan operasional. Mematikan mesin dalam penerbangan bukanlah pengecualian dari aturan itu. Itu adalah manifestasi langsung dari aturan tersebut. Itu bukan awal dari bencana, melainkan bukti bahwa sistem mengantisipasi kegagalan dan siap mengelolanya tanpa kehilangan kendali. Pada akhirnya, apa yang sebenarnya berarti mematikan mesin dalam penerbangan adalah bahwa pesawat tidak bergantung pada satu bagian untuk tetap aman. Pesawat bergantung pada arsitektur yang lengkap yang mengasumsikan kemungkinan kegagalan dan mengubahnya menjadi situasi yang dapat dikelola. Inilah perbedaan sejati antara persepsi dan kenyataan, di mana kerentanannya dibayangkan ada perencanaan yang matang. Jika Anda tertarik untuk terus mengeksplorasi bagaimana rekayasa mengubah skenario yang tidak mungkin menjadi situasi yang terkendali dan menemukan apa yang sebenarnya terjadi di balik setiap keputusan di kokpit, berlanggananlah dan ikuti kami di video-video berikutnya. Di sini kami terus menganalisis, tanpa mitos atau dramatisasi, mesin-mesin yang memungkinkan penerbangan menjadi hal yang sehari-hari.